Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji rahmati Allah. Alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali di channel Konco ngaji. Itu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semoga Allah ridho untuk memberikan nikmat sehat dan Allah ridho menggunakan nikmat sehat panjenengan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya kita lebih paham bahwa ternyata Islam itu mudah. Hanya hati kita yang kadang mempersulit diri sendiri dengan menambah-nambahi cara beribadah kita yang sehingga tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, konco ngaji rahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak di sore hari ini, di sore yang agak mendung. Tadi sudah panas, ini anginnya mulai bertiup dan agak mendung. Allah menampakkan kekuasaannya dengan mengirimkan angin serta mengiringkan mendung, biasanya hujan, untuk menyirami bumi yang akan dihidupkannya setelah mati atau setelah kering. Konco ngaji rahmati Allah, mari kita mengkaji pertanyaan dari Pak D es krim leren nakal. Pak D es krim kemarin sudah bertanya mengenai akikoh, kemudian bertanya mengenai cara mengatasi ketika punya anak yang nakal dan sulit dinasihati. Kemarin bertanya lagi mengenai pertanyaannya begini. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya itu punya masalah. Jadi di kampung saya itu kan biasanya kalau orang sudah meninggal itu pada melakukan selamatan atau tahlilan, baik di hari pertama, kedua, ketiga, itu otomatis kita datang langsung. Tapi di hari ke-7, ke-40, 100, 1000 itu biasanya diundangi atau diaturi. Nah, saya itu setelah kemarin bertanya mengenai akikoh itu kan jadi ragu-ragu, ada perasaan jangan-jangan ini juga apakah ada tuntunannya apa tidak. Nah, itu ada perasaan begitu, Ustaz. Maka dalam kesempatan ini saya minta dijelaskan apakah tahlilan seperti itu ada tuntunannya apa tidak. Terima kasih Pak di es krim nakal yang sudah bersedia sharing, kemudian menanyakan dari hati yang paling dalam bahwa panjenengan adalah insya Allah memberikan hidayah untuk tergetar hatinya ketika mau melakukan amalan. Itu dicek dulu apakah ada tuntunannya dari suri teladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah konco ngaji rahmati Allah serta Pak D es krim nakal, mari kita kaji satu persatu permasalahan yang dihadapi panjenengan. Yang pertama mengenai tahlilan orang meninggal atau selamatan orang meninggal di hari pertama, kedua, ketiga, 7, 40, 100, bahkan 1000. Itu kalau kita lihat, kita telusuri di kitab hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, kitab hadis Dawud, kemudian kitab-kitab hadis lain yang masyhur, tidak ada satupun yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan selamatan untuk orang meninggal atau tahlilan ketika istri beliau tercinta Siti Khadijah wafat. Beliau tidak melakukan selamatan atas meninggalnya istri beliau atau selamatan kematian baik hari pertama, kedua, ketiga, ke-7, 40, 100 atau 1000 hari. Nah, ini yang harus kita cermati. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada satu sahabat pun yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang masyhur tadi, kitab hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, semua tidak ada satupun yang meriwayatkan bahwa sahabat-sahabat itu melakukan selamatan kematian atau melakukan tahlilan baik di hari meninggal wafatnya Rasulullah, hari pertama, kedua, ketiga, ke-40, ke-100 atau bahkan 1000. Nah, ini menjadi sadar bahwa ternyata amal itu tidak dicontohkan dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya suri teladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW sudah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha
Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Yang artinya, konjung hadir rahmat Allah serta Pak D yang semoga diberikan hidayah, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Panjenengan bisa mengecek di kitab hadis Muslim nomor 1718, atau panjenengan juga bisa mengecek di hadis riwayat Bukhari nomor 2697. Di kitab hadis Bukhari nomor 2697. Berarti tahlilan atau selamatan kematian baik dari pertama, kedua, ketiga, 7, 40, 100 atau 1000, Rasulullah SAW tidak mencontohkan, tidak memerintahkan, bahkan sahabat-sahabat beliau pun tidak melakukan. Jadi kepada siapa kita kemudian meniru cara beribadah ini, atau dalam bahasa kita disebut ittiba, mencontoh cara beribadah Rasulullah. Dan Rasulullah tidak mencontohkan. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718, dan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2697. Di Pak D, Rasulullah tidak mencontohkan, tidak memerintahkan, bahkan sahabat pun juga tidak melakukan dan tidak mencontohkan. Kemudian kita lihat sejarah tahlilan atau selamatan kematian tersebut yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang membumi di masyarakat Jawa ini adalah historinya, sejarahnya, asal muasalnya, mulanya adalah ketika Islam dibawa masuk oleh para sunan atau yang terkenal dengan namanya wali. Di Jawa ini ada wali yang terkenal, itu namanya Wali Songo, 9 wali. Dan saat itu memang di tanah Jawa, tradisi atau agama yang masih kuat, sangat kuat mendominasi adalah agama Hindu. Sehingga para wali kesulitan untuk berdakwah. Nah, setelah itu ada yang namanya Sunan Kalijogo. Beliau berpikir keras bagaimana caranya agar dia bisa menyampaikan, karena untuk mendekati saja tidak bisa. Maka beliau mengikuti cara-cara tradisi dan juga beribadahnya orang-orang Hindu dengan mengikuti ritual selamatan orang Hindu, yaitu terutama selamatan mengenai orang meninggal di hari pertama, kedua, ketiga, ke-7, 40, 100 dan 1000 hari. Setelah berlangsung beberapa saat, telah akrab dan bisa berdialog dengan umat Hindu saat itu di dalam kegiatan-kegiatan ritual, maka Sunan Kalijogo mengganti bacaan-bacaan dalam ritual tersebut dengan kalimat-kalimat Allah dari ayat-ayat Al-Quran dan dari kalimat-kalimat zikir, seperti yang kita kenal sekarang ini dengan namanya tahlilan. Kemudian ketika saat itu berhasil, Sunan Kalijogo juga pernah ditegur oleh Sunan Muria dengan konteks dialog redaksinya, "Wahai Sunan Kalijogo, jika engkau berdakwah seperti itu, maka akan menyesatkan umat." Kemudian Sunan Kalijogo menjawab, "Inilah salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk berdakwah kepada masyarakat Jawa yang masih sangat dominan dengan agama Hindu. Nanti suatu masa akan ada datang generasi yang akan meluruskan ajaran agama yang masih bercampur dengan tradisi dan ajaran Hindu ini ke dalam kembali sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah." Maka saat itu para wali songo bermusyawarah dan mengiyakan, memberikan kelonggaran kepada Sunan Kalijogo dengan cara berdakwah dengan menggabungkan ritual tradisi dan ritual agama Hindu yang diganti doanya dan lafal-lafal ritualnya dengan kalimat-kalimat dari ayat-ayat Al-Quran dan dari zikir-zikir. Sehingga seperti yang kita dengar dan kita
jumpai sampai saat ini. Yang paling penting adalah jawaban yang mulia, jawaban yang begitu mulia dari beliau Sunan Kalijogo, bahwa Sunan Muria suatu saat nanti akan datang masa generasi yang akan meluruskan Islam yang masih bercampur dengan tradisi ini, dengan tradisi umat Hindu, agama Hindu, kembali kepada ajaran Al-Quran, ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang paling penting. Nah, karena beliau Sunan Muria menegur dengan kalimat yang redaksinya adalah seperti halnya firman Allah di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 71. Mari kita buka mushaf kita, surat Ali Imran, surat ketiga ayatnya 71. Ini, sudah ketemu ya? Surat Ali Imran, surat ketiga ayatnya 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal kitabi lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, konjungan rahmat Allah serta Pak D es krim nakal, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Sunan Muria menegur dengan ayat ini, wahai Sunan Kalijogo, kenapa kamu mencampur adukan kebenaran? Kenapa kamu mencampurkan adukan ajaran Islam dengan kebatilan atau tradisi atau agama lain, yaitu agama Hindu? Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui bahwa itu bukan dari Islam, itu adalah ajaran agama Hindu dan tradisi masyarakat Jawa saja. Dan jawaban dari Sunan Kalijogo adalah suatu saat Sunan Muria akan ada masanya ketika ada generasi yang akan meluruskan ajaran Islam yang saya sampaikan ini sesuai kembali dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ini yang bisa saya lakukan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa yang masih didominasi dengan agama Hindu dan tradisi. Itu Pak D SK mengatakan. Jadi tahlilan itu esensinya, sejatinya bukan dari agama Islam. Tahlilan peringatan kematian itu bukan dari ajaran Islam. Tadi sudah dijelaskan, Rasulullah SAW tidak melaksanakan, tidak memerintahkan, dan sahabat-sahabat beliau ketika Rasulullah SAW wafat tidak melakukan tahlilan dan juga tidak memerintahkan. Dan bahkan di dalam rapat tanah Jawa tadi sudah dijelaskan, itu ternyata dari agama Hindu dan tradisi Hindu yang oleh Sunan Kalijogo diganti bacaan ritualnya dengan lafaz-lafaz, dengan kalimat ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat zikrullah. Semoga ini membuka hati kita kalau kita mau mengkaji tradisi tahlilan selamatan kematian ini dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, dikaji, dipahami, dihayati dengan hati yang tenang, hati yang lapas, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap hidayah dari Allah. Insya Allah panjenengan akan terbuka, bisa membedakan mana yang dari Islam, mana yang tradisi, mana yang dari agama Hindu, mana yang mencampur adukan. Semoga kita diberikan hidayah dan kemudahan dan Allah meridhai kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama Islam dengan tidak mencampur adukan dengan kebatilan atau agama lain atau ritual tradisi. Karena sesungguhnya Allah telah melarangnya seperti yang difirmankan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 71. Begitu Pak D. Jadi itu laisa minal Islam, bukan dari ajaran Islam. Semoga Pak D bisa memahami, kemudian bisa mengamalkan dan bisa meninggalkan tradisi selamatan kematian atau tahlilan, diganti dengan cara lain. Caranya bisa dengan berdoa, mendoakan arwah atau ahli kubur kita selesai sholat, kemudian bisa juga banal adzan wal iqamah ataupun di waktu mustajab ketika seperti malam. Semoga ada manfaatnya dan ada hikmahnya untuk muhasabah kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.